Ceritain, dengerin dan ceritain. Orang dulu mah nih, orang dulu kakek nenek kita nih, orang dulu nggak berani pacaran. Pada itu apa kagak gitu dalam? Nyaut napa? Lah orang dulu kakek nenek kita pacaran ngeliat muka aja susah. Tanya kalau masih hidup engkau nenek kita tuh. Tahu Billy? Tahu Billy kagak? Dicolokin pakai lidi. Beneran nih. Zaman dulu itu lidi kalau udah muter udah seneng banget tuh yang laki. Namanya udah dipegang, udah geget dia. Udah seneng banget tuh zaman dulu. Coba lihat zaman sekarang. Bu. Pada punya perawan kagak? Coba kita lihat anak zaman sekarang nih. Karena silaturahimnya diputuskan, pendidikan agamanya dijauhkan, adab akhlaknya ditinggalkan. Lihat anak sekarang sama model nenek-nenek zaman sekarang. Nenek-nenek zaman sekarang celana lecing, najis, sepatunya engket, buka keriput, apa kepek. Ini zaman sudah sinting, nenek-nenek direbonding, anak muda pakai anting, anak perawan pada gunting. Bener kagak tuh? Lah sekarang kita model punya orang tua anak dilepas. Lah zaman dulu mah kita miara ayam belum maghrib ayam pada masuk ke kandang, betul apa bener? Coba sekarang anak kita beduk ajan maghrib. Allahu Akbar, kagak dicari itu bocah. Masih di exchange. Mending pakainya rapi, udah hitam buluk dekil of the kumel, pantat hitam gudi, mana jigoan mulu. Tahu jigoan? Kudis. Anak kita didiemin tuh. Ayam belum maghrib masuk kandang, tapi anak kita masih di mall. Kadang ini budaya akhir zaman, melupakan rasa kasih sayang orang tua sama anaknya. Bu, Pak, pada punya anak, pada punya perawan. Iya kan situ yang naruh burung, makanya lopet mah ikat juga. Pak, kita pada mati nih orangnya. Ini kalau kita tahu bicara haul nih malam, orang tua kakek nenek kita punya anak jadi emak kita. Ini kalau emak kita nggak bisa mendidik cucu keturunannya, emang yang kena bala siapa? Jibrut tuh engkong nenek kita. Halo? Engkong nenek kita zaman dulu nanam singkong, macul tengah hari bentet. Tahu tengah hari bentet? Dari waya titet sampai waya dur. Tahu nggak orang Betawi? Tahu waya titet? Apaan? Sampai waya dur. Ya, betul kebun juga gak tahu. Ngaku orang Betawi. Capek. Siapa ngurusin siapa itu? Kita, emak kita, bapak kita dulu. Ya Allah, sekarang mah tinggal enaknya doang. Iya kan? Betul kagak? Warisan dibagi. Tiba-tiba keturunannya ninggalin sholat, keturunannya jauh dari majlis. Emang yang kena bala siapa? Oh, orang tua kita. Emang rasain, pikirin, makanya mikir. Diajarin tuh, yang kena bala orang tua kita.
Makanya ini kan kebanyakan laki-laki. Yuk yang jadi orang tua nih, bapak-bapak, jaga tuh anak keturunan kita. Ntar kalau udah mati anaknya kagak sholat, kita dikepret malaikat di alam kubur. Pak, jagain tuh anak-anaknya. Yang dikepret kita nih, yang jadi bapaknya. Tuh anak kita diemin di pojokan Setu Bungur. Kebetulan Setu Bungur dekat ini. Kita diemin tuh anak kita nggak ibadah, kita nggak bawa kumpul di majelis taklim, di tempat yang baik, kita nggak didik adab dan akhlak. Jangan harap orang tua yang ahli ibadah, orang tua yang sering kumpul di majelis taklim selamat nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia nggak ajarkan adab, akhlak dan tuh anak tentang agama. Karena banyak kisah kejadian, babanya rajin sholat, tunggang tungging, agak idi, ya kan? Emaknya rajin kumpul di majlis taklim, anaknya lagi dugem. Tahu kan dugem? Apaan? Tuh lagi dugem di pojokan. Babanya mantan di sono lagi tenang-tenang di surga. Tuh anaknya dibakar di api neraka. Kira-kira anak interupsi nggak mau? Interupsi, ya Allah, tak enak banget tuh baba ya. Makan buah yang enak-enak. Buahnya begitu luar biasa, begitu indah. Lah saya dibakar ini. Dia bilang sama Allah, ya Allah, aneh dibakar ini sebab orang tua aneh nggak didik aneh untuk belajar kumpul di TPA, untuk kumpul di majlis taklim, kagak diajarin sholat. Ya Allah, terus itu babe aneh bawa kemari. Tuh gara-gara anak, Bu. Makanya anak suruh ibadah, suruh sholat, suruh ngaji. Kalau kita nggak didik, karena yang ditanya adalah kedua orang tuanya. Ya Pak? Pak, udah masuk kuburan belum? Gali kubur pernah? Masuk nyoba ke kuburan udah pernah tiduran? Belum pernah? Rasain orang yang bedain tuh, orang yang gali kubur sama bikin gali rumah bangunan beda, nggak sama. Percaya kagak? Itu lihat, ntar nih belum masuk kuburan nih, makanya silaturahim jangan diputus. Encang ketemu encing, encing ketemu encang, encang ketemu, ilmu muter aja di situ. Kutil kebun. Ini liatin nih, silaturahim jangan diputus, rasa persaudaraan jangan diputus. Karena kalau rasa persaudaraan diputus, ntar nyesel. Banyak orang nyesel di akhir zaman nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana? Gara-gara warisan pada berantem. Pak, ini saudara kagak? Abang punya abang, adik, empok, beneran. Ntar kalau orang tua ngasih warisan dulu pada berantem, awas terus. Emang udah dijual masih itu bungur? Ya, orang kampung, orang pondok ranji. Karena lihat, nih sejarah orang tua kita yang mati yang dikubur itu nggak mati, nggak meninggal, nggak ada yang meninggal dunia mereka. Cuman kalimatnya Rasulullah jelasin, gala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mal mayyitu fi qabrihi kal gharikil mugawis. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia itu perumpamaannya di alam kubur seperti orang yang tenggelam di tengah lautan. Nah, kira-kira kalau orang tenggelam di tengah lautan dibagi duit mau apa kagak? Kita bagi duit 2 miliar mau? 3 miliar? 10 miliar? Apa yang perlu dibutuhin sama tuh orang yang tenggelam di lautan? Bang, biar dia mengapung. Betul nggak?
Nih kalau keturunannya model kayak gini, pasti selamat tuh keluarganya. Amin. Makanya nih, sisi ingat tuh. Sering sholatin orang mayat gak? Orang meninggal ya? Yang jadi imam siapa? Lah saya mau nanya nih, jawab yang benar. Orang meninggal jenazah dibawa ke masjid atau ke musola, yang jadi imam siapa? Ustadz di belakang, walaupun dia jadi imam juga. Lah pada PA nih kamu ya? Dari jadi imam siapa? Mau nanya ini? Ustadz aja loh. Jangkrik kebun. Saya mau nanya, yang jadi imam siapa? Kiai. Tetap kiai di belakang. Lah kalau ustadznya kiai depan PA, ustadz. Lah mayat yang depan, betul kagak? Jika tak gila nih berjamaah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sholat jenazah. Ini kan ada kurung batang. Dia di depannya gitu. Kata jamaah, wah PA, ustadz PA. Sesat. Pasti imamnya ada di belakang. Paham kagak maksudnya? Ayo, mumpung lagi haul nih. 2 jam pada kuat kan 2 jam nih. Ini belum mau pergi kedua nih, baru pergi 1. Ayo, coba belajar tuh sama jamaah, sama orang yang jenazah. Imam. Berarti imam itu semua nih kita jadi imam. Paham gak maksudnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kalian adalah pemimpin, imam buat diri kalian, dan setiap imam-imam kalian dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kagak ada jenazah meninggal dunia adanya di belakang imam. Betul? Pasti adanya di depan, tanggung jawab. Ini kita semua imam. Makanya kalau orang ada di jenazah di dalam kurung batang, pasti MC-nya bilang, hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini si ahlul mayit punya utang, maka utangnya harus lunasin. Oh, dia nggak sanggup, punya saudara kagak? Punya saudara kagak? Minta sama saudaranya. Karena repot dalam kitab Daqaiqul Akhbar menjelaskan, orang yang punya hutang ketika meninggal dunia tergantung rohnya di hadapan Allah, bainas sama'i wal ar, antara langit dan bumi, sebelum hutangnya terbayar. Yang hari ini banyak punya hutang, ada punya hutang gak? Hutang punya, bayar. Rumah gadain. Lo utang pada berani, nggak mau pada bayar, repot. Itu baru bicara dunia. Entar di alam kubur repot lagi, karena ruh yang lepas dari jasad kita dibagi 2. Ini kan bicara haul nih. Kira-kira kalau haul begini, orang tua kita, kakek nenek kita datang kagak? Datang, kata siapa kagak datang, mau dipojokkan oleh Haji Abdul Karim, mengaji, percaya kagak? Kudu percaya. Mana kitabnya? Daqaiqul Akhbar. Buka besok, makanya ngaji ji. Yang pada gosip mulu kalau ngaji. Guru dikatain. Ada sini murid yang katain guru. Guru sih ngajarnya begitu baik, gua gedek. Kalau itu guru. Ada di sini. Mana orangnya? Ya saya pengen tahu doang, mana orangnya. Lah kalau guru mah jangan dikata-katain. Kita dapat ilmu dari mana? Guru. Bener kagak? Dulu sekolah, saya pengen belajar sekolah, kita hitung-hitungan matematik. 1 tambah 1 berapa? Yang bener gitunya tong. 1 tambah 1 berapa? 11. Jawab yang bener. Hitungan matematik nih. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 2. Makanya kalau cari mantu yang ulama. 2 tambah 2 berapa? 4. Kalau mantunya ulama pasti pulangnya bawa berkah.
daripada ngebrek mendengar diangkat. Anak pitik di sarang tikus, kita melawan nih MC nih malu. Ya kagak? MC-nya mantun mulu dari tadi ada dengerin. Anak pitik di sarang tikus. Kalau ada plastik nih makanan mendingan dibungkus. Nyambung ya? Biar berkah nih yang dihaulin, betul kagak? 2 tambah 2 sama dengan cari mantu yang ulama, pulang-pulang bawa berkah. 4 bener 4 ya? 4 tambah 4 sama dengan kalau mantu udah bawa berkat, mertua kan ikut makan. Ini bahasa hitung-hitungan. Jangan lu cari di Al-Quran, jangan dicari di hadis. Ini ilmu comotologi. Kita pisang comot-comotin, anggur, ya iya comot-comotin aja. Ilmu comotologi kagak ada di Quran, kagak ada di hadis. Otak-atik ini. Nah 8 tambah 8 sama dengan mantu ya tadi ulama kurang-kurang bawa berkat, ya kan? Mertua ikut makan, kan hatinya pada puas. Amin apa? Makanya kalau mencari mantu yang punya ilmu, Pak, sholat pakai ilmu enggak? Orang mau mati pakai ilmu kagak? Orang mau mati pakai ilmu enggak? Mana ilmunya? Berapa tahun sih ngaji di kampung ini? Halo? Orang mau mati pakai ilmu kagak? Nabi kan ngejelasin, yuk baca bareng-bareng. Utlabul ilma. Suruh baca. La ilaha illallah, pondok ranji. Utlabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai masuk galian lahat alias kuburan. Tuh, kira-kira masuk kuburan pakai ilmu kagak? Pakai ilmu kagak? Sekarang kita datang ke dunia, saya mau nanya, datang ke dunia nih, hidup di dunia alam kita yang ketiga, udah disiapin belum tuh ilmunya? Sholat kudu pakai kalau pengen bahagia dunia akhirat sampai akhirat, bahagia dua-duanya kudu pakai Ciri-ciri orang bahagia dia punya tuh, masuk kuburan juga kudu punya ilmu. Ayo dah, sekarang sholat tugang tungging dulu kagak tahu. Ditanya, Tom, rukun sholat ada berapa? 100. CPA. Coba kalau kita tanya begitu misalnya. Makanya mumpung di kampung kita ada guru, belajar tuh. Kalau guru sering ngulang-ngulang biar otak kita paham. Betul apa benar? Kadang-kadang guru ngajar ulang-ulang, ya gue bosan gurunya, dia lagi 4L, lu lagi. Kadang guru ditinggalin sama murid gara-gara ngajinya ilmu zaman dulu, pengennya yang tinggi aja, dan cebok aja belum beres. Pak, udah cebok lah, belepetan di kampung. Ayo saya mau nanya, ilmu cebok mau mulai di sini. Mau nanya, niat istinja bagaimana ya? Cebok lah mati bener di kampung. Dari tanya cebok dia bingung. Pak baca doa kagak? Apa doanya? Ayo dah, saya pengen tahu. 2,5 jam. Kentut itu apa? Itu bersih. Niat istinja saya nanya bukan bebersih, bukan bersuci dalam istinja. Lah ilmu mah kudu jelas, betul? Niat istinja aneh mau nanya, pipis. Pada pipis kakak? Pipis. Pak, beser. Ya kali pipis mah kakak paham ya beser dah. Ayo tuh. Karena banyak gara-gara pipis itu di zaman Nabi waktu Isra
dalam perjalanan memi'raj ke Allah, tuh dia melihat ada orang seksa alam kubur gara-gara pipisnya kagak beres. Ini repot nih. Padahal baru bicara pipis, belum pup, belum masuk kamar, belum hal yang lain. Ayo dah. Jadi innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Segala amal perbuatan harus ada niatnya. Pak, tipis. Ya. Pak, la ilaha illallah. Pondok Ranji. Ini baru kelas cere, masih kelas julung-julung ini. Ikan cici tahu cici melik yang kepalanya pitak ada intan. Ayo dah, coba tuh. Kita yang ditanya dasar aja karena sebab kita nggak mau deket sama kita punya guru. Makanya tadi kalimatnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai dari lahirnya kita, dari buayan ibu kita tuh nyusu. Pada nyusu kagak? Di sini ngopi penyusu. Ngopi. Nyusu apa ngopi? Udah gerah nih. Di depan kopi kagak ada. Ada. Susu. Fried chicken kali. Ya kan, McD hoka bento. Pak, nyusu. Dulu kita kecil nyusu, kira-kira 1 tetes susu yang kita minum di ibu kita, kebayang nggak dengan harta kita 1 miliar buat emak kita? Kagak. Makanya pada inget tuh sama orang tua. Emak kita capek dulu bikin ganas turi. Tahu ganas turi kagak? Bikin timus. Ini kalau seumuran saya pada tahu dan nih, lahir tahun 74, 75 tahu ganas turi bikin timus. Kue unti. Capek tuh nyusuin kita. Tiap hari dikenyotin kata emak kita pengempleh. Gara-gara dulu pada konyol sama emak bapak kita. Wah, siap-siap aja. Kayaknya kagak berkah. Walaupun rumahnya tingkat 100 sampai ke langit sekalipun, konyol sama orang tua kita, kagak ada yang berkah hidup. Pak, nah, orang tua mah jangan pelit napa. Sama bini ngasih duit baik banget. Ada di sini yang begitu. Emaknya sendiri sampai sakit orang dilongokin 3 bulan. Pak, kalau sama bini gajian bini dikasih semua. Mantep. Lah ada mantu modal kayak gitu, ada kagak? Ada. Di sini mah kagak ada, insya Allah di sini mah ahli surga semua. Karena saya lihat mukanya bercahaya semua. Kena lampu neon. Coba dah pikirin. Kalau emak kita dilihat kagak boro-boro bagi duit sampai sebulan 2 bulan emak kita nggak didatengin. Ya Allah, mana mulia emak kita sama bini kita. Jawab Pak, jawab. Mana mulia emak kita sama bapak kita? Emak kita sama bini kita. Ada nggak sini takut bini? Banyak. Mana orangnya? Di depan gue. Lah saya mah lagi nanya ini be, ada nggak di sini takut sama bini? Mana orangnya? Itu lagi depan. Berdiri. Lah sama bini takut, sama emak kagak. Padahal tuh emak yang lahirin kita. Kadang sama bini gajian 3 juta, bini 2,5 juta, emak dikasih cepet. Ya sampai mana cepet tong panjul. Halo. Sama bini kita sayang-sayang banget. Padahal kan orang tua kita ngelepas kita tuh ya mendidik kita nggak capek-capeknya. Tiap malam nyari duit, kepala buat kaki, kaki buat kepala.
Kita masih ngorok, sleeping in the bed and the ngiler and the ngompol. Lah emak kita tengah malam jam 1 masih goreng-gorengin makanan menunggu dagang di pasar. Betul gak kan? Lah bapak kita nyari kayu bakar. Zaman dulu mah gak kayak sekarang modern, tinggal cetak-cetrek doang. Lah dulu orang tua kita capek. Nah sekarang kita yang udah pada nikah nih, tuh inget gak sama orang tua kita? Makanya saya mau bersyukur kalau anak inget sama orang tuanya. Amin. Amin apa? Anak inget tuh kakek neneknya dia haulin. Amin. Kan Nabi paling seneng banget ngelihat acara model kayak gini. Kenapa? Kesenangan Nabi tuh kalau orang kumpul kayak gini, ada isi agama biar pada paham, biar dipraktekin. Praktekin tadi rumah, bilang sama bini, mama, bagaimanapun engkau hanyalah istriku. Ma. Jadi bini yang digituin jangan marah. Iya kakak? Bener kakak? Aku terlahir bukan darimu mama. Ya kan? Siapa yang hari gitu? Halo? Siapa? Emak capek tuh 9 bulan dalam kandungmu. Bahwa kita nggak pernah lelah, bahwa kita setiap hari, setiap detik, setiap menit capeknya nggak dihitung. Bahwa membawa kandungan di perutnya. Coba kita sekarang akan kita berpikir, ingetin wajah orang tua kita tuh. Capek dagang tiap malam. Kalau mau kita turun berdagang, kadang ada bapak kita tukang nyari kayu bakar, capek tiap malam, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kita mah enak sekolah minta duit tiap hari, kita nggak tahu emak kita ngutang apa kagak. Kita ingat capeknya orang tua kita. Kita ingat tahu perjuangannya pagi, siang, sore, malam. Tatkala kita terlena, tertidur nyenyak, orang tua kita masih kerja. Ada yang tukang kerupuk, tukang gado-gado, ya kan? Ada tukang keredok. Itu tengah malam dia belanja nyari di pasar-pasar buat enten itu. Tapi sekarang setelah kita dewasa, apakah kita ingat tuh kebaktian kita sama orang tua? Orang tua kita ngakekahin 7 bulan nih, kalau orang Betawi kadang 4 bulan. Buat ente tuh mante. Sekarang orang tua kita udah tua, ente sakitin, ya Allah. Di mana tanda bakti ente sama orang tua? Makanya setetes air yang jatuh di pelupuk matanya, Allah marah. Allah kecewa dengan anak yang sudah hidup jaya, hidupnya mewah, kaya, tetapi dia pernah nyakitin hati orang tuanya. Satu tetesnya air mata yang tertumpah di bumi, alam langit, bahkan angkasa raya bergetar, bergoyang, enggak mau ngampunin, enggak mau berhenti. Berkata malaikat aras, ya Rabb, ini bagaimana urusannya? Ada apa wahai malaikat aras? Aku tidak akan bisa berhenti. Aku tidak akan bisa menjaga ini arasy. Akan terus bergetar kalau ada seorang anak yang membuat air mata orang tuanya tertumpah ke bumi sebelum tuh anak minta maaf sama kedua orang tuanya. Pak, Bu, pernah gak bikin nangis orang tua? Halo? Halo? Sedih ya? Kayak telenovela. Pernah kagak kita bikin nangis orang tua gitu? Halo? Pernah nggak kita ketika diperintah berkata, tidak, entah dulu mah lagi belajar mah, repot mah, capek mah, lihat, orang tua kita nggak pernah berkata tidak buat kita. Kita mau jadi sekolah dibagi, kita mau makan disiapin, betul? Kita pada konyol jadi anak. Ini bicara haul, nyadarin kita, ya Allah.
Kalau seandainya manusia tahu kemuliaan hidupnya, guru yang pertama adalah ayah bundanya. Guru yang pertama adalah ayah bundanya. Dari mereka kita belajar cara makan. Dari mereka kita belajar cara berdiri. Dari mereka kita belajar banyak ilmu. Langkah kaki, makan tangan kiri dirubah menjadi tangan kanan. Guru yang pertama madrasatun. Ibumu adalah sekolahmu. Kenapa sih emak? Pak, kenapa emak baba baru nomor 4, emak baba? Betul kan? Betul. Rasulullah tuh yang bilang ketika ada anak bertanya, ini mumpung acara haul, belajar sama mama kita, sama istri kita, makanya istri mah jangan diomelin mulu. Tuh kalau ngeliat capeknya bini, ya kan emak kita juga tuh, istri tuh perempuan sama kayak emak kita. Ayo dah, jangan liatin jam bae be, baru setengah jam, 2 jam lagi. Lihat bini kita capeknya nyuci, masak buat kita, anak kita dimandiin, laki memboro-boro berangkat kerja, wah nyeruduk, betul lah kan? Mama Fafah berangkat, mama doain papa biar dapat gajiannya gede. Oh laki mah berangkat naik motor, lihat bini, lihat anak, maksudnya lihat tuh kerjaannya ngapain tuh bini. Ya kan, dia masak, bocah dimandiin pada, bawa sekolah nganterin, coba lagi di kerjaan, bikin kerjaan baik. Makanya kalau pengen mulia, mau lihat bini sama kayak orang tua kita lagi tidur, lihat buka pintu. Ya Allah mama wajahnya begitu lelah. Lah ini mah bukan drama, beneran ini. Beneran ini bang, beneran. Ya tentu wajah bini kita, ya Allah, istri kita capek bukan main. Masak juga, nyetrika juga, ya kan. Anak kita dianterin ke sekolah. Makanya ridhonya bini itu lebih tinggi daripada suami yang dikerja. Kalau bini ridhonya lebih tinggi tuh buat bini. Tapi yang jadi bini jangan pernah sekali-kali menitipkan kata-kata negatif buat suaminya. Pak, makanya bini, bu, suami kalau kerja jangan dinegatifin mulu. Suami dari kerja jangan dia belok ke kiri buat ke kanan nih. Jangan ke rumah janda nih. Jandanya botoh banget lagi. Ya kan? Kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Janda mana Tuan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Jadi kalau bini no negatif ngomongin laki ntar main nama janda, pasti lakinya ketemu jandanya banyak anaknya lagi, ya kan? Naik sepeda, mati lampunya, mati ya lampunya ya. Lampunya mati tuh sepeda. Naik sepeda, mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ada janda mati lakinya, mau dilamar banyak anaknya. Tuh, yang jadi bini jangan pernah negatif kalau suami lagi kerja. Dan suami juga begitu. Tahun bini negatif mulu, nih laki demen banget mancing.
Tadi sebenarnya kagak ada. Tadi saya nyoba itu ke sono ke pancingan Bang Alus. Nah, saya mau jujur aja, saya tadi teman saya mau mancing di belah mana bang, saya tuh bungur, oh bukan, di Bang Alus sudah pancingan. Tuh, sampai laporan saya ke RT sama kata Dayat, pancingan belah mana tuh? Nih sama laki juga sama nih. Jangan kalau istri kita lagi cemberut, jangan kali-kali mancing mulu apa pak? Pak, gerah-gerah mengambil kipas sambil makan gorengan betok. Lah bini marah utang belum impas, lakinya mancing mikirin janda yang montok. Ada nggak laki yang main mancing mulu di sini? Jangan tuh oleh ngaji. Tahu bener gak? Ada. Saya mah yakin orang pondok Ranji mah ahli ibadah semua. Sholat juga kalau subuh sendal pada di luar semua. Ya kan? Tuh. Ini nih. Makanya silaturahim jaga. Ini haul biar manfaat buat kita. Makanya doain terus. Nih datang kakek nenek kita kemari. Nih keluarga kita tadi yang disebutin tuh, khususan bulan bin bulan, khususan bulan bin bulan datang kemari. Dia ngeliatin senangnya hati mereka, pulang ruhnya di hadapan Allah tersenyum gembira ria. Jasadnya seperti orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pakai permata intan dan berlian di alam kuburnya, pakai bangku goyang. Tuh, yang dihususin mata dia haulin doain tuh. Coba yang jamaah mah, dia seperti berebut bintang-bintang yang jatuh di tengah, di atas langit, jatuh di bumi, dia berebutan. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum. Itu yang dijamak, yang begini kan dihususin. Ini datang nih ruhnya, kalau ruhnya nggak punya utang, datang senang nih kakek nenek kita, keluarga kita yang sebutin namanya, dia pulang di hadapan Allah, wih senangnya luar biasa. Ya Allah, cucu aneh, keturunan aneh, tuncang-incingnya pada ingat sama kakek neneknya, disebutin tuh saudaranya yang pada meninggal dunia. Senangnya mereka, bahkan di alam kuburnya Allah berikan kesenangan. Tapi jangan coba-coba. Ketika kita punya saudara, kakek nenek kita enggak ingetin, kita enggak pernah kirimin Fatihah. Tadi seperti orang yang tenggelam di tengah lautan. Kalau mereka yang tenggelam di tengah lautan, kita tidak kirimkan penyelamat buat mereka, maka bersiap-siaplah. Sedihnya ruh yang nanti datang ke alam bumi kalau ruhnya tidak berhutang. Apa ruh bicara dalam kitab Naqaul Akhbar? Ruhnya menangis karena melihat jasadnya yang hancur belulang, tulang berantakan, yang digerogoti oleh belatung, yang digerogoti kelabang kalajengking. Ada satu ular yang berbisa namanya Sujaul Akbar. Pak, saya kagak? Kalau kakak percaya mati sekarang. Saya suruh nih terbangkit lagi ngadu sama Ustadz. Bener Bang Guru, ternyata orang mati di kuburan kagak mati, hidup lagi. Buat apa ada talqin? Betul gak? Talqin tuh ngajarin kita, ditanya. Kalau ditanya man robuka, wa nabiyuka, wa ihwanuka, wa kiblatuka, kan kita suruh jawab itu. Sering kalau orang ngaji, raditu billahi rabb, raditu billahi rabb, wa bil islami dinan, wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani wa bil ka'bati. Lah pada bisa kan? Wa bil mu'minina. Itu pertanyaan yang di alam kubur sebelum kita masuk. Enggak perlu diapalin. Makanya datang orang meninggal mah datang tahlilan, tiap hari dibacain nama kita.
Kan kalau kita istiqomah mah begini, mana mungkin malaikat mau nanya. Pertanyaannya itu orang rajin ngaji, rajin kumpul tempat orang yang kena musibah. Coba yang malas belum tentu ramai kayak gini nih. Makanya kalau orang kena musibah jangan pandang kaya, jangan kena miskin. Hah? Ustaz, ada ustaz ke sini? Emang kaya miskin nih. Kalau yang kaya buru-buru, belum tahlilan udah dateng. Ini lagi cerita. Jadi kalau orang meninggal jangan lihat kaya atau miskin. Ustaznya datang orang kaya. Ustaz, ayo guys. Belum kelar isya udah nunggu sih. Wajiknya paling gede. La ilaha illallah, berkatnya gede banget, duitnya juga gede. Coba yang mati orang susah. Dan ntar dulu baru sampai ini. Sesuruh si An dulu dan gue jangan tungguin sana. Sampai aja kelemat. La ilaha illallah, bisanya pada konten. Bos, bersih. Tapi di sini kagak insya siapapun yang meninggal dunia datengin, enggak mandang dia orang kaya, enggak mandang dia orang karena engkau nenek kita ngajarin kayak gitu. Datang, makanya kalau orang meninggal dunia banyak bagi diundang apa? Nah, kayak artis diundang mulu. Kita kan disiarin di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kan buat silaturahim kita sama tetangga saling pada kenal. Pak, jam berapa nih? Terusin jangan. Saya masih semangat aja nih, 2 jam lagi masih kuat saya mah. Terusin jangan. Beneran? Bohong. Bohong nih orang kampung. Ya enggak? Sampai mana tadi? Hah? Sampai mana? Tuh kumpul silaturahim sama tetangga diundang dateng. Sama tetangga mah kudu banyak pada akur, kudu pada rukun. Jadi RT juga kenal sama tetangganya. Ya kan, yang punya anak yatim RT tahu, yang ada janda RT juga tak. RW siapin dananya, bagiin tuh anak yatimnya. Ya enggak? Betul kagak? Karena warganya saling silaturahim, rukun sama tetangga, rukun sama kalau itu warganya rukun, makanya saya yakin nih warganya rukun semua di sini nih. Buktinya haul aja rame, amin ya robbal. Biasanya yang model kayak gini yang haulnya rame ini doa. Walaupun di antara kita banyak punya dosa, doa adalah senjata. Ad-doa'u silahul mu'minin. Senjatanya orang-orang yang beriman. Saya yakin, saya percaya pasti ada di antara kita doanya dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Udah terakhir karena udah malam. Udah gigi 4 aja udah langsung udah. Satu pesan Nabi Muhammad SAW, saya mau tanya. Kalau di dunia kita dulu ketemu kakek, nenek, emak, encang, encing, mau nggak kumpul lagi di surga begitu? Beneran? Yuk dengerin hadis Nabi, kita tutup sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna hadza fayuqal bi istighfari waladika, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sanad ini hadis dari An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seseorang bisa mengangkat derajat orang lain sampai tingkat surga setinggi-tingginya. Mau kagak? Kan Sayyidina Abu Hurairah nanya, orang itu punya dosa, enggak ada urusan. Orang itu maksiat mulu ya Allah, kagak ada urusan. Bertanya Sayyidina Abu Hurairah, fayuqul anna hadza ya Rasulullah,
bisa. Padahal orang itu punya dosa, orang itu punya maksiat. Bagaimana ini bisa terjadi ya Rasulullah? Fayaqul, maka bersabda selanjutnya baginda Rasul, bi istighfari waladika, dengan istighfar kalian buat ayah bunda kalian, dengan istighfar kalian buat kakek nenek kalian, istighfar kalian buat diri kalian, anak keturunan kalian, saudara-saudara kalian, maka nanti yang dulu kalian kumpul di dunia sama-sama, di akhirat akan kumpul sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita istighfar ini malam sebagai penutup dari saya, agar kita semua keturunan kita yang dihaulkan kakek nenek kita, saudara kita nanti kumpul lagi bareng sama kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir ini malam ingatin juga dosa kita sama orang tua kita. Dosa kita bayangin sama kakek nenek kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, tetangga kita. Ingetin tuh dosa kita yang udah pada lemes, yang suka ngomongin orang, seneng banget ngomongin orang, buka aib orang, aibnya sendiri kagak dibuka. Nih malam bayangin, yang lebih pandai menilai orang, merasa bisa tapi tidak bisa merasa. Bayangin nih malam, biar kita dosa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya cuma satu, pembuka pintu surganya Allah. Ada kuncinya, ada dengan istighfar juga. Kuncinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istighfar bisa membuka dosa-dosa semua kita nih malam, diampunin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana turunnya hujan tadi begitu besar rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doain dengan istighfar kita. Bayangin dosa kita sama orang tua kita nih malam. Bayangin dosa kita sama kakek nenek kita dahulu. Bayangin dosa kita sama tetangga kita. Bayangin dosa kita sama istri, sama suami, sama guru, sama teman, sama tetangga, sama encang, sama encing, abang, sama empok, sama ate. Bayangin nih malam. Kalau tidak terbayang berarti masih ada penyakit di hati kita. Ya bayangin dosanya masing-masing. Semoga istighfar kita Allah angkat wasilah baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang kumpul ini malam dosa-dosanya Allah ampunin. Dosa yang disengaja Allah ampunin. Dosa yang kelihatan Allah ampunin. Dosa yang tidak disengaja Allah ampunin. Semua seluruh dosa keluarganya juga Allah ampunin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah ala Tahal Yamani. Salatullah ala Tahal Yamani al-Yamani Syafi'il khalqi fi Yaumil Qiyamah. Syafi'il khalqi fi Yaumil Qiyamah Al-Qiyamah. Ayo kita istighfar, tundukkan kepala kita. Ingatin dosa kita. Ingatin berapa banyak dosa dari orang, dosa dari jumlah kita. Kita baca istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Istighfar. Astaghfirullah
kami makhluk yang banyak punya dosa ya Allah. Kadang lisan kami jahat, membuka aib orang, membuka keburukan orang ya Allah. Kadang lisan kami membuka keburukan kehinaan orang ya Allah. Ampunkan dosa kami. Minal khataya istighfar rasa. Berapa banyak dosa anggota tubuh kami ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki kami ya Allah. Telinga kami mendengarkan maksiat, mata kami memandang maksiat, lisan kami memandang menilai orang ya Allah. Lisan kami jahat ya Allah, membuka keburukan orang, membuka aib orang ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa lisan kami, anggota tubuh kami ya Allah. Hidup di alam dunia hanyalah sementara, nanti di alam baka akan kekal selamanya. Hidup tiada guna jika berlumur dosa. Taubat jangan ditunda sebelum ajal tiba. Berapa banyak kami maksiat di hadapan-Mu ya Allah. Berapa banyak hati kami hasud, hati kami dengki ya Allah. Berapa banyak langkah kaki kami menuju maksiat. Berapa banyak langkah kaki kami tidak menuju tempat yang Kau tuju ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa kami sepenuh langit dan bumi ya Allah. Ampunan-Mu lebih luas daripada langit dan bumi ya Allah. Jasad tiada guna jika tak ada nyawa. Anak istri tercinta enggan lagi bersama. Sanak dan saudara pun enggan menyentuhnya. Teman yang setia hanya amal di dunia. Siapa yang bisa menyelamatkan kami ya Allah? Siapa yang bisa menolong kami ya Allah? Kecuali amal-amal soleh kami ya Allah. Jangan Kau hancurkan amal soleh-soleh kami ya Allah, karena sebab kejahatan lisan kami yang suka membuka keburukan orang lain, yang suka menilai orang lain ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir wa liwalidina. Rabbir lana wa liwalidina. Jangan Kau hinakan kakek nenek kami ya Allah. Jangan Kau hinakan ayah bunda kami ya Allah. Angkat kemuliaan mereka ya Allah. Jangan Kau seksa dalam kuburnya ya Allah. Rabbana ighfir. Jangan Kau seksa mereka di alam kuburnya ya Allah. Sampaikan doa kami, wasilahkan kepada baginda Rasul untuk sampai kepada Engkau ya Allah. Ampunkan dosa kakek nenek kami, dosa ayah bunda kami, dosa saudara kami ya Allah. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Hamba lahir ke dunia karena ayah
ampunkan dosa kakek nenek kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana dahulu mereka menyayangi kami di waktu kecil kami ya Allah. Jangan Engkau siksa di alam kuburnya ya Allah. Jangan Engkau azab di alam kuburnya ya Allah. Kami keturunannya memohonkan ampunan buat ayah bunda kami, kakek nenek kami ya Allah. Engkau pengkabul doa ya Allah. Ampunkan dosa kakek nenek kami ya Allah. Rabbana fir wali walidina ya Allah. Rabbir lana wali walidina. Jangan kau hinakan kakek nenek kami. Jangan kau azab di alam kuburnya ya Allah. Rabbana fir. Kalau tidak ada mereka kami tidak ada ya Allah. Rabbana fir. Kasih sayang mereka sungguh luar biasa, tak mengenal lelah bahkan dengan air mata, rela menderita demi anak-anaknya. Kumpulkanlah hamba dan mereka di syurga. Kami bersama kakek nenek kami dan orang tua kami, saudara kami di surgamu ya Allah. Kami yang sering menyakiti hatinya ya Allah. Kami yang sering membantah nasihat keduanya ya Allah. Kami yang sering membuat tertetes air matanya ya Allah. Ampunkan dosa kami sanak keturunannya ya Allah. Lana wali walidina Rabbir lana wali walidina Rabbir lana wali walidina. Saat mereka ada hamba berpura-pura, terkadang membantah nasihat keduanya. Kini telah tiada, sesal pun jadi hampa. Jangan jadikan hamba anak derhaka. Ya Allah, kasih sayang mereka seluas langit dan bumi. Kami dari kecil sampai besar mereka didik ya Allah. Sampai kami jenjang sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ya Allah. Kalau hari ini kami orang-orang yang berbuat salah sama kedua orang tua kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Dulu kami sering membuat air matanya tertumpah ke bumi ya Allah. Dulu kami sering membuat mereka kecewa ya Allah. Dulu kami sering menyakiti hatinya ya Allah. Malam hari ini ya Allah, di malam haul kakek nenek kami, ampunkan dosa-dosa mereka, ampunkan kesalahan mereka ya Allah. Ampunkan segala kehilapan maksiat mereka ya Allah. Terima segala amal ibadahnya. Jangan kau siksa di alam kuburnya.
Jadikan mereka raudhah min riyadil jinan sebagai ahli taman-taman surgamu ya Allah. Qabul hajatuna ya Allah. Biiznillah. Wa bil barakati Rasulillah. Wa bil karamah Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qutbir Rabbani ya Allah. Qabul hajati ana wa antum ya Allah bi syiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Akhirul kalam, para pecinta syiar dakwah di malam haul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tadi istighfar kita mengingatkan kita akan berapa banyak punya dosa sama kakek nenek kita, orang tua kita. Agar kita yang kumpul di malam dengan istighfar kita mudah-mudahan nanti dikumpulkan seperti di alam dunia bersama, di alam surga juga sama-sama. Amin ya robbal. Cukup sekian dan dapatkan. Ustaz, sekalian doa, Ustaz, doa kalian. Hah? Udah sedih banget tadi ya doa ya. Ya doa. Siap buka pintu surga? Beneran? Ikutin. Aqaltu ana wan nabiyuna min qabila ilaha illallah. عليها نحيا وإليها نموت وإليها نبعث إن شاء الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله rabbil qabul. Akhirul kalam, mohon maaf kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek lagi telanjang, entahlah apa yang akan terjadi. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di studio 95,5 FM di Kampung Pondok Ranji yang punya Setu Bungur. Amin ya robbal. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kehilapan milik hamba Ananggasi yang dhaif lagi fakir. Ini benar datangnya dari Allah. Kalau salah dari hamba makhluk yang ini, yang kurang adab, yang kurang akhlak, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin sekalian, demikian tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita sekalian. Dari Ciputat ke Pamulang, pulangnya lewat Rumpin. Sehibul hajat itu ustadznya mau pulang, tolong amplopnya siapin. Dari saya cukup sekian, terima kasih kami ucapkan kepada para tetangga, para guru, kepada PRW dan seluruh tempat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.